Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kalimat yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar syibhul jumlah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa khobar itu terdiri dari beberapa bentuk. Ada yang pertama yaitu khobar mufrad. Ini kita sudah jelaskan di video sebelumnya. Contohnya misalnya adalah kursi itu bagus. Ya. Kursi itu posisinya adalah sebagai mubtada, sedangkan bagus itu posisinya adalah sebagai khobar. Mubtada artinya subjek, khobar artinya predikat. Jadi bagus di sana posisinya adalah sebagai subjek yang berbentuk predikat yang berbentuk tunggal. Jadi hanya berbentuk kata saja. Nah, yang kedua ada khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah artinya adalah khobar yang seperti kalimat. Dia tidak berbentuk kalimat tapi seperti kalimat. Dan bagian yang ketiga yaitu ada khobar jumlah, yaitu predikat yang dalam bentuk kalimat. Kesempatan ini kita akan sampaikan bagian yang kedua, ya, khobar syibhul jumlah. Apa ini maksud dengan khobar syibhul jumlah? Khobar syibhul jumlah artinya adalah predikat yang terdiri dari susunan jar, majrur, dan dzaraf. Nah, ini yang dimaksud dengan khobar syibhul jumlah, yaitu predikat yang terdiri dari ada susunan jar, majrur, dan ada dzaraf. Nah, di antara contoh huruf jar, ini huruf jar ya, majrur artinya adalah kata yang terletak setelah huruf jar itu namanya majrur. Nah, huruf jar itu yang mana saja? Di antara contohnya adalah pertama fi, artinya di dalam, dan ala, artinya adalah di atas. Ini dua di antara contohnya. Kemudian di antara contoh dzaraf itu adalah pertama amama, artinya di depan, kemudian bijiwari atau janiba, boleh juga sama ya artinya, yaitu di samping. Kemudian waro'a itu artinya di belakang, fauqo artinya di atas. Ini bedanya di mana ala dengan fauqo? Ala artinya di atas, sedangkan fauqo juga artinya di atas. Bedanya adalah kalau ala itu atasnya itu nempel. Misalnya buku di atas meja. Jadi bukunya itu memang betul-betul di atas meja. Tapi kalau fauqo, nah dia ada jarak. Ya, ada jarak antara dua benda. Contohnya langit di atas bumi. Nah, jadi langit posisinya di atas, bumi di bawah, tapi keduanya tidak bersentuhan. Kemudian yang berikutnya di antara contoh dzaraf itu adalah tahta. Tahta artinya adalah di bawah. Baik, selanjutnya adalah ketika suatu kata dimasuki oleh jar, huruf jar dan dzaraf, yang ini tadi ya. Ketika suatu kata dimasuki oleh huruf jar dan dzaraf, maka huruf terakhir kata yang terletak setelah huruf jar dan dzaraf itu berbaris bawah. Berbaris bawah atau kasroh. Ya. Nah, baik, kita lihat contohnya pada kalimat-kalimat berikut ini. Ada 5 kalimat yang akan kita olah. Yang pertama adalah kebun itu di depan rumah. Kebunnya sebagai subjek, kebun itu sebagai subjek, di depan rumah ini sebagai predikat. Ini namanya mubtada, yang ini namanya khobar syibhul jumlah nanti ya. Kemudian buku itu di dalam tas. Ya. Ini juga contoh kalimat terdiri dari mubtada dan khobar syibhul jumlah. Anak itu di bawah pohon jeruk, lampu itu di atas meja, buku bahasa di atas buku sejarah. Ya, buku bahasa di atas buku sejarah. Baik, kita olah ke sini. Ya, kita olah di sini. Pertama adalah kebun itu di depan rumah. Kebun bahasa Arabnya adalah hadiqatun.
ya, kebun atau taman, hadiqatun. Di depan bahasa Arabnya amama, rumah bahasa Arabnya adalah baitun. Nah, ini kita gabung menjadi kalimat. Ya, ini baru gabungan kata, belum menjadi kalimat. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, untuk mubtada itu harus kita berikan al. Ya, maka kita tuliskan di sini al. Ya, al hadiqatu. Ya, kalau sudah dimasuki oleh al, maka huruf terakhirnya barisnya cukup satu saja. Al hadiqatu. Jadi hadiqatun menjadi al hadiqatu. Kemudian di sini amama, ya, sebagai zorob, ya, amama. Kemudian baitun, yaitu rumah. Nah, kata yang terletak setelah huruf jar dan huruf zorob, ya, tadi ada yang terlupakan, itu juga harus dimasuki oleh al, ya, harus dimasuki oleh al. Jadi kita tambahkan al. Nah, itu ya. Amamal. Amamal. Kemudian kata yang terletak setelah huruf jar ini juga huruf terakhirnya itu dikasrohkan. Kasrohkan dan barisnya cukup satu saja. Ya. Karena setiap yang ada al barisnya menjadi satu. Jadi inilah kalimatnya jadinya kebun itu di depan rumah, ya. Kemudian yang kedua, buku itu di dalam tas. Sama, ini juga kita masukkan al, ya, dari kitabun menjadi al kitabu, ya, al kitabu. Kemudian di dalam bahasa Arabnya fi, setelah huruf jar, ya, atau setelah zorob, masukkan juga al, ya. Al, kemudian huruf terakhirnya kita kasrohkan. Ya, jadinya al-kitabu fil haqibati. Buku itu di dalam tas. Kemudian anak itu di bawah pohon jeruk. Anak itu bahasa Arabnya adalah waladun. Anak laki-laki, ya. Waladun kita masukkan apa? Masukkan al. Al-waladu, ya. Waladun menjadi al-waladu. Kemudian di bawah bahasa Arabnya tahta. Kemudian pohon bahasa Arabnya syajarah. Pohon jeruk bahasa Arabnya syajaratul burtuqal. Nah, ini tidak boleh kita masukkan al di sini, ya. Mengapa tidak dimasukkan al? Karena ini adalah penggabungan dua kata menjadi satu. Jadi kalau ada dua kata yang digabung menjadi satu, itu tidak boleh dimasuki al. Jadi di kata yang pertamanya. Yang ada alnya itu adalah kata yang keduanya. Kata yang keduanya ini pakai al. Nah, kemudian karena ini terletak setelah zorob, maka syajaratu awalnya berubah menjadi syajaroti. Jadi al-waladu tahta syajaratil burtuqal, ya, syajaratil burtuqal. Kemudian lampu itu di atas meja. Lampu itu, ya, lampu bahasa Arabnya misbahun. Nah, karena dia mubtada atau subjek, kita tambahkan al. Jadinya al misbah. Hun menjadi hu. Nah, al misbahu, ya, lampu itu. Kemudian di atas bahasa Arabnya adalah fauqo. Mengapa pakai fauqo? Karena lampunya berjarak dengan meja, jadi bukan ala, ya. Fauqo. Kemudian setelah huruf zorob, nah, ini juga dimasukkan al karena dia satu kata, ya. Ini tadi tidak masukkan al, mengapa? Karena dia penggabungan dua kata menjadi satu. Ini karena satu kata, maka kita masukkan al. Fauqol, ya, fauqol. Kemudian huruf terakhirnya kita kasrohkan. Bacanya fauqol maktabi. Jadi al-misbahu fauqol maktabi. Lampu itu di atas meja.
Selanjutnya, buku bahasa di atas buku sejarah. Ya, buku bahasa di atas buku sejarah. Nah, ini berarti buku bahasa, kitabul lughah. Kitab artinya buku, al-lughah artinya bahasa. Ini penggabungan dua kata menjadi satu. Nah, kalau sudah ada penggabungan dua kata menjadi satu, maka tidak boleh dimasuki al. Ya, kita biarkan saja yang ini. Nah, yang al-nya itu yang adanya di kata yang kedua. Ini kan asal katanya lughatun, ya, lughatun. Karena dia digabung, maka yang ini yang ditambahkan al. Kitabul lughah. Di atas bahasa Arabnya adalah ala. Nah, ini nempel ya. Jadi bertindihan antara buku bahasa dan buku sejarah. Ya, ala ini artinya di atas. Kemudian buku sejarah ini juga penggabungan dua kata menjadi satu. Ada buku, ada sejarah. Buku sejarah. Jadi dua kata tapi bendanya satu. Ya, buku sejarah. Jadi oleh karena itu maka ini tidak boleh kita tambahkan al. Jadi kita biarkan saja begini. Nah, hanya saja karena ini terletak setelah huruf jar, maka huruf terakhirnya kita kasrohkan. Jadi kitabu menjadi kitabi. Ya. Kitabul lughah ala kitabit tarikh. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita jelaskan. Jadi kalau mau ditambah di sini poinnya ya. Poin yang ini saja dulu ya. Poin yang keempat kita tambahkan kata yang terletak setelah huruf jar dan dzaraf ditambahkan alif lam ya, tambahkan alif lam ya, atau dalam kurung al gitu ya. Nah, tambahkan al. Oke, itu sekedar tambahan ya. Tadi ada yang terlupakan. Baik, itu mungkin penjelasan yang bisa kita berikan. Berikutnya nanti kita kembangkan dalam beberapa latihan yang berkaitan dengan mubtada dan khobar syibhul jumlah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.